Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrian Dimas Nur Aulia dari Prodi Teknik Sipil kelas 6B. Saya di sini akan memperlihatkan cara permodelan struktur bangunan kantor tingkat 5 lantai menggunakan aplikasi ETAP. Pertama, kita buka aplikasinya dengan kita klik new model di sini. Terus kita setting untuk pengaturannya. Ini kita pilih yang use bed setting width. Ini kita sesuaikan ya, sesuai dengan SNI. Kita oke saja. Terus ini kita custom gridnya spacing, kita edit. Ini kita sesuaikan gridnya, bentangnya kita mau berapa, kita pakai bentang 7 aja. Oke, luas bangunan kita 28 meter ya ini ya. Terus yang sebelah sini kita juga pakai 7 saja. Kita ADD, kita pakai 14 meter saja ini ya teman-teman. Oke, kalau sudah begini kita klik OK. Ini pindah ke bagian yang sebelah kanan ini, custom story data, kita klik, kita edit story data. Ini untuk tinggi tiap lantainya ya, kita ganti 4 karena saya pakai 4 ketinggiannya. Terus kita lanjut, ini kita ubah semua ya. Ini jika mau diganti nama bisa, ini ganti nama saja langsung. Ini juga sama semua sampai atas ya, ini ganti nama L5 atau juga jadikan rooftop. Kalau sudah ininya kita klik no semua, ininya none, terus kita oke. Terus kita klik oke ya ini. Terus kita setelah itu menentukan material bangunan dengan cara define material properties. Kita membuat material beton dulu, ini diklik 40 PSI ya teman-teman. Setelah itu kita add cop modify saja. Kita ini diganti namanya 2FC ya, FC 25 MPa. Nah, kalau sudah begitu, ini konkret. Untuk modulus aktivitasnya kita ganti 23500. Sudah ya teman-teman ini. Terus kita yang modifisonya ini kita ganti namanya FC 25 MPa ya. Terus ininya juga kita ganti, klik OK saja. Setelah itu kita klik saja yang di bagian sini. Oh bukan, yang bagian modify material data. Oh yang ini sudah, kita sudah sampai sini saja. Kita langsung oke saja teman-teman. Terus untuk yang bahan beton bejanya itu kita pakai ASTM G615 GR60. Kita modify saja. Terus kita ganti namanya menjadi BGTS
420B. Nah, ininya rebar ya, ininya modusnya kita ganti juga 23500. Oke, ininya kita ganti juga sama namanya BBJTS 420B. Terus untuk yang bagian desain properties ini kita sesuaikan dengan yang SNI ya, kita menggunakan 420, terus yang bawah ini 620, yang sini 504, yang bawahnya 744. Kalau sudah kita oke saja. Sudah, material sudah ditentukan, kita oke saja. Lalu setelah itu masuk ke menentukan itu, membuat material kolom. Masuk ke define, material properties. Masuk ke define, material properties, frame section properties, terus kita masuk ke frame section ya. Terus ini kita ke add new saja, kita pilih yang konkret, terus kita tunggu. Terus ini kita namai kolomnya. Untuk menghitung kolom ini ada rumusnya ya teman-teman. Rumusnya kita menentukan berapa lebar balok dulu, terus untuk menentukan kolom itu ditambahi 10 cm lebih besar. Kita di sini menggunakan kolom 70 kali 70 karena balok kita menggunakan 600 lebarnya. Ini berarti 700 dalam satuan milimeter, ini dalam satuan milimeter 700. Terus untuk property modifier kita ganti ke 0,7 yang sini. Di sini juga sama 0,7. Oke, setelah itu kita oke saja. Kita oke. Ini untuk mengubah warna bisa diubah di sini ya. Kalau mau mengubah warna ganti merah bisa. Ini kita oke. Kita oke kalau sudah. Untuk ini kan kolom sudah, kita pindah ke balok, kita add new saja, sama seperti ini konkret. Terus kita ganti ke balok induk, kita singkat saja BI. Balok induknya menggunakan 330 kali 60 ya. Untuk menghitung ini juga ada rumusnya teman-teman. Rumusnya adalah kita itu menentukan bentangnya dulu, karena bentang saya berapa 7 meter dibagi 12, maka hasilnya itu 6. Nah, setelah itu kita ini 600, nah ini kita ganti 300. Untuk modifiernya juga sama, kita ganti 0,7, ini juga sama 0,7. Terus kita oke. Kita sudah. Terus kita menentukan belok anaknya juga, jangan lupa ya. Kita ke add copy of property saja langsung ya, belok itu tambahin saja belok anaknya, itu kasih 150 15 kali 30 gitu aja. Terus kita ini ganti, jangan lupa 300, nah 150. Sininya juga udah sama ya teman-teman, kita oke saja. Nanti warna ya sudah sama, kita oke saja. Setelah itu kita oke di sini. Setelah itu kita menentukan plat lantai, kita masuk ke define section properties, ke slab section ya. Ini slab 1, ini kita modify saja,
ganti slab 120 karena kita menggunakan tinggi 120, yang di bawah sini kita ubah 120 juga. Oke, kita oke saja. Setelah itu kita oke juga di sini. Setelah itu kita masuk ke mendefinisikan beban. Caranya itu klik define, pilih load pattern, langsung kita ke ganti nama load, ini diganti superdead. Superdead adalah beban mati tambahan ya teman-teman. Oke, ini kita ganti satu, ini superdead. Oke, kita add new saja. Oke, ini sudah, ini superdead beban mati tambahan, live ini beban hidup, dead itu beban mati ya. Terus kita oke. Setelah itu kita mendefinisikan masor dengan cara masuk ke define, kita cari yang tulisan masor di sini, kita modify saja. Ini checklist ini kita pilih satu saja yang nomor ketiga. Terus ininya kita masukkan bebannya, date-nya itu 1, kita add, live-nya itu super date-nya itu 1. Nah, untuk yang live ini kita ganti 0,5 di bagian sini, 0,25 ya. Oke, kita add juga. Oke, setelah itu ini sudah sama, kita oke saja, kita oke. Setelah itu kita menggambar elemen kolom ya. Ini yang di bagian bawah sini kita buat one story saja, tidak apa-apa. Langsung masuk ke bagian sebelah kiri sini, kita masuk ke sini, quick draw kolom, yang gambar berapa ini, nomor berapa ini, 1, 2, 3, 4. Quick draw kolom, ini propertiesnya kita ganti dulu dengan yang kolom sudah kita bikin tadi. Terus kita masukkan saja, bisa seperti ini satu-satu atau langsung di blok seperti ini bisa. Oke, setelah itu kita masuk ke ini, quick draw beam atau balok induk. Kita di sini propertinya ganti juga, jangan lupa balok induk tadi, langsung kita pasangkan. Ini juga sama, bisa satu-satu seperti ini atau langsung kita blok saja seperti ini, bisa. Oke, lanjut. Sebentar, ini sudah. Kita lanjut ke belok anaknya, itu yang di bawahnya menentukan kolom tadi ya, belok second dari beam. Ini belok anak, ini propertinya diganti yang kita buat tadi, belok anak. Ininya kita buat satu saja dalam banyak-banyak. Nah, ini arah Y dulu kita tentukan, sini, 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 sini. Oke, setelah itu kita masuk ke arah X nya biar kuat, kita kasih juga ya, jangan lupa. Oke, setelah itu kita masuk ke plat lantai, kita menentukan plat lantai ya. Caranya itu ini, di quick draw floor, menggambar elemen pada plat balok ya. Ini kita ganti properti, jangan lupa yang slab 120 tadi, langsung kita blok saja seperti ini biar cepat ya. Oke, setelah itu kita masuk ke analyze, kita escape dulu, ini masuk ke analyze, pilih automatic set floor. Nah, yang ini kita ganti satu ya, ini kita pilih yang ini saja. Nah, ini kita ganti satu yang otomatis mesh floor-nya, kita oke. Setelah itu kita membuat ini kan tidak ada itu untuk jalur
kita jalurnya itu membuat void. Nah, kita voidnya kita bebas mau taruh di mana. Saya voidnya akan taruh di sini saja, di bagian sini ya. Kita klik dulu ini dulu, kita langsung delete saja. Gimana cara menentukannya? Seperti menekan plat lantai, propertinya kita ganti saja opening. Nah, kita klik saja. Nah, jadi seperti ini teman-teman ya. Setelah bisa seperti itu, kita masuk ke menentukan zona tumpuan. Nah, ini sebelum itu kita ini close dulu semua, kita copy ya, masuk ke edit, replicate, story. Nah, kita copy seperti ini, kita apply. Nah, jadi kita mendapatkan hasil seperti ini ya, 1 sampai 5. Untuk yang rooftop ini kita tutup ya teman-teman, dan belok anak. Nah, belok anak ini yang juga belok, salah ini. Oh, ini yang arah Y ya, kita ganti dulu. Nah, arah Y dan juga ini floornya ini kita kasih ya kuning. Ini untuk yang lantai atas saja ya. Terus kita masuk ke escape dulu, set plan view, set plan view, kita masuk ke base, apply. Terus kita blok semuanya ini untuk menentukan zona tumpuan ya. Terus kita pilih menu assign, join, restraints. Ini klik yang sini paling pojok kiri, kita apply saja. Ini nanti akan berubah pada bagian bawah sini ya tumpuan. Kita lihat ini, kita apply nanti beda. Nah, kita close dulu. Ini kita buka dulu ya. Kita klik dulu ya. Nah, kita assign, join, restraint. Klik ini, klik apply. Oke, kita akan tampilkan 3D nya. Nah, 3D nya ini akan berubah ya teman-teman. Oke, kita kembali lagi ke plannya ini. Oke, terus kita masuk ke permodelan. Ini untuk 2D nya. Untuk 3D nya ya seperti tadi, 3D nya seperti ini. Nah, oh ini yang bagian bawah ini salah teman-teman. Kita masuk ke base ya. Ini harusnya tidak ada ini. Ini dihapus saja ya yang bagian bawah ya teman-teman. Kita kepencet tadi ya. Oke, jadi lagi. Nah, seperti ini ya bentuknya untuk 3D nya. Terus kita lanjut ke menentukan diagram. Nggak bisa Inggris teman-teman. Kita masuk ke select, terus ke properties. Kita masuk ke slide section, kita pilih tadi yang kita buat, kita select saja. Oke, kita close, kita assign cell, kita setelah cell itu masuk ke diagram. Nah, kita pilih saja D1, kita modify, yang pilih yang rigid. Kalau sudah rigid kita oke saja. Oke, kita apply. Nah, nanti akan seperti ini ya teman-teman. Ini untuk tampilan 3D nya, yang di tengah ini ada seperti ini. Untuk yang di 2D nya nanti
kan seperti ini ya teman-teman. Nah seperti ini ya. Oke, setelah itu kita masuk ke rigid yield factor. Itu adalah untuk sambungan agar itu tumpuannya bisa seimbang. Caranya itu kita dengan pilih aseng, frame, aseng mana aseng, frame, terus and offset, frame and length offset ini ya. Akan ditambahkan kotak seperti ini, terus kita pencet ini saja, apply saja. Ini ganti 0,5 dulu, jangan lupa kita apply. Oke, kita oke saja, di close. Langsung kita masuk ke memasukkan beban bekerja pada struktur. Caranya gimana? Caranya seperti ini, kita select, terus kita properties, slab section, ini slab 120, kita select saja. Ini sudah select ya teman-teman. Setelah itu kita masuk ke assign, salute, uniform. Nah ini untuk beban left-nya dulu, kita 2,5, kita apply. Nah ini angkanya sudah terlihat di sini ya, 2,5. Terus untuk beban mati tambahan gimana? Terus kita sama seperti ini, kita ke select, sama juga seperti tadi, properties, masuk ke slab section, slab 120 kita select, terus kita ke assign, salute, uniform, kita ganti seperti, dan ini kita ganti 2,1, sehingga apply saja. Ini kita cek dulu kursornya, ini diarahkan ke sini, klik kanan pada mouse. Nah ini berarti beban kita sudah masuk ya di sini ya. Untuk lantai paling atap itu bebannya beda, kita caranya bedakan dulu ke lantai atap, caranya gini, terus stop ini kita apply. Nah caranya itu sama, cara beda ini sama yang tadi, kita klik satu-satu ya teman-teman, harus sabar. Terus setelah itu kita ke assign, frame load, salute, uniform, sama seperti tadi. Spreadsheetnya kita ganti satu saja ya teman-teman, kita apply. Nah setelah itu kita close, kita klik lagi, terus yang bagian ini klik satu-satu ya, sabar dulu teman-teman. Klik satu-satu, kita masuk ke aseng lagi sama seperti tadi, salute, uniform, kita ganti left. Nah satu, apply. Kita bisa cek dulu di kursnya arahkan sini. Nah ini beban kita artinya sudah masuk ya teman-teman di situ. Oke saja. Setelah itu kita lanjut ke beban dinding. Caranya itu kita klik satu-satu dinding, kita buat all storage dulu, kita klik dinding satu-satu ya, harus sabar. Oke, satu. Kita sabar ya teman-teman, klik satu-satu. Setelah itu kita caranya tuh dengan cara kita ke assign, ke frame load ya, kita ke distributed, terus kita masukkan saja di sini 10 beban dindingnya ya, kita oke saja, kita apply. Oke teman-teman,
Oke, kita setelah memasukkan beban yang ada di sini, kita cek permodelan ya. Kita cek permodelan itu dengan cara kita pilih menu, analyze, kita cek model yang ini ya. Cek model ini, kita centang semua ya, kita oke. Nah, ini sedang memproses teman-teman, kita tunggu dulu sampai keluar kalau ini sudah benar tidak ada warning ya. Tunggu dulu teman-teman, kita tunggu. Ini kalau gini sudah ya, kita X saja. Setelah itu kembali ke menu analyze, check active freedom, terus kita pilih full 3D ya. Di sini kita oke saja. Setelah itu kita kembali ke menu analyze, kita select turun ya, ini salute test turun, berita ada checklist pada bagian bawah ini ya. Terus kita run now ya. Terus kita namai saja permodelan apa ini tadi ya, struktur gedung kantor ya, kita namai kantor. Kita simpan saja. Ini ada notif apa ini, bentar. Oke, ada kendala teknis. Kita lanjut ya lagi teman-teman. Kita permodelan ini pilih di menu display. Oh benar, ini belum kesimpan ternyata, yang kerun dulu ya, apa bahasa Inggrisnya ini. Kita tunggu dulu, ini masih memproses ya yang di bagian bawah sini. Nah, ini kita 3D. Nah, seperti ini ya. Terus kita untuk melihat pengecekan mode ragam itu dengan pilih menu display, terus di format shape, terus yang mode ini kita ke 1 dulu, kita apply ya. Oke, kita close. Nah, kurang lebih bentuknya seperti ini ya teman-teman. Kita start animation saja untuk melihat. Nah, kita tunggu. Ini kelihatannya agak lama ya. Nah, ini kalau begini getarannya ini agak terlalu keras ya teman-teman, kurang baik lah. Nanti kalau teman-teman buat sendiri dibetulkan ya, seperti ini. Stop dulu, kita pindah ke display mode 2 ya. Mode 2 kita apply, kita close. Ini mode 2 seperti ini. Untuk mode B3 juga sama, display, ini format shape, ini mode 3 kita apply, terus kita close ya. Ini mode 3 kurang lebih seperti ini ya. Terus itu kita masuk ke untuk selain melalui deformasi, mode ragam getar dapat dilihat pada display. Kita aja display saja, kita show table yang bawah sini, terus klik struktur output. Nah, kita klik saja, terus klik modal information. Nah, kita klik OK saja. Nah, ini untuk datanya ini berarti uji kita mode 1 ini sebagai uji dengan nilai 0,994 dengan periode 0,89, dan mode 2 ini sebagai UX nya nilai 1, periodenya ini 0,8. Untuk RZ nya ini kita mode 3 ya, di 0,994 ya. Untuk setelah itu done ya, kita masuk ke display lagi, kita ke show tabel, pilih struktur output lagi,
Nah, setelah itu kita milih modal information, klik lagi, pilih modal load participation ratio, modal ya yang ini ya, yang lain nih nggak usah dicengkel, nggak apa-apa. Modal load, oh yang ini, nah, kita oke saja. Nah, ini 100% ya teman-teman, sudah keluar ya, berarti ini bangunan kita ini sudah sempurna ya. Kita down saja. Selanjutnya itu kita mencari itu, mendefinisikan parameter beban gempa buminya ya. Dalam menentukan parameter beban gempa bumi dapat digunakan website RSA Cipta Karya atau dapat menggunakan aplikasi RSA 2021. Namun terlebih dahulu ditentukan kelas situs tanah terlebih dahulu berdasarkan data tanah sebagai yang sesuai daerah masing-masing. Perumpamaannya ini saya menggunakan data tanah yang RSA ada di Demak ya, rumah saya. Kita buka RSA nya dulu ya. Oke, untuk kita menentukan RSA nya kita bisa membuka melalui aplikasi RSA ya. Ini seperti saya menggunakan di daerah Demak. Ini untuk tanahnya tanah sedang. Terus kita ini sudah muncul RSA ya, seperti ini. Oke ya, setelah itu kita itu masuk ke yang tag threshold. Terus kita masuk ke PG, ini ada data-datanya ya, kita sudah dapat semua. Nanti kita bisa menghitung SDS 1-nya, ini ada di sini. Untuk CS Max-nya nanti juga ada rumusnya. Untuk itu setelah itu kita masuk ke etap lagi. Kita masuk ke etap lagi ya. Terus kita menentukan eksponen periode strukturnya dulu dengan klik define, terus load pattern. Oh, kita ini buka dulu kuncinya, kita buka dulu dengan define load pattern. Nah, di sini kita ketik saja static X. Ini kita ganti seismic ya, jangan lupa. Ini kita ganti user conference, kita add new load. Terus kita ganti juga static Y, kita seismic, add new load. Kita yang static X ini kita ganti modify dulu ya. Yang arahnya ini centangnya kita buang semua. Ini C-nya kita ganti yang ini, C ini dari CS Max yang kita hitung tadi ya. Punya saya itu sudah saya hitung menggunakan 0,80 itu. Terus yang bawah itu K-nya juga sudah ada rumusnya ya teman-teman. Kita pakai 1,053. Ini punya saya, punya teman-teman nanti beda lagi ya. Ini modify, yang X-nya kita buang semua. Nah, ini yang isi kita pakai 078. Ini 1,063. Kalau sudah seperti ini kita oke saja ya. Oke, setelah itu kita penginputan respon spektrum dimulai dengan define function respon spektrum. Nah, ini kita ganti dulu ya, jadi 716. Kita add new. Nah, kita namai RSA Demak saja. Nah, yang ini kita ganti dengan SS kita yang ada di tadi data ya. Punya saya ini 0,589. Terus yang ini S1 nya ini 0,287 ya.
Terus ininya periodenya ini pakai 20 biasanya. Sheet kelasnya ini kita ganti D saja. Oke, yang bawah sini langsung menyesuaikan dengan punya kita ya. Terus ini kita oke saja ya. Setelah itu kita setelah input function response spektrum gempa didinginkan pada load case dibagi menjadi dua arah, yaitu arah X dan arah Y. Dengan cara itu mengklik menu define load case, add new load case, terus di sini itu kita namanya RSX. Nah, ini kita pilih response spektrum ya. Nah, setelah seperti ini kita add yang ini saja, acceleration U1 ini untuk RSX ya. Ini kita ganti yang punya kita. Scale faktornya ini kita punya 1, 2, 2, 6 skala awal ya. Ininya bawah kita ganti 0,05 ya. Oke, kalau sudah kita oke saja, kita oke. Terus yang add copy saja untuk yang RSX ini, RSY ya. Ini kita ganti U2 karena RSY ya. Ini sama, kita oke saja. Oke teman-teman, setelah itu kita geser akar lantai, kita oke dulu. Kita ke display ya, tadi tidak bisa, kita harus run dulu ya. Ini kita run dulu sebentar untuk mengetahui display tip gaya geser antar lantainya. Nanti muncul semua datanya ya, kita tunggu sebentar. Kalau sudah seperti ini kita ke display story response plot. Nah, ini kita ganti ke story share, terus yang ini kita ganti ke RSX. Nah, ini sudah muncul seperti ini teman-teman. Untuk mengetahui datanya kita pilih ke tabel ini, formatted. Nah, ini sudah keluar semua angka-angkanya ya, seperti ini. Karena ini sudah selesai ya, untuk mengetahuinya seperti itu. Untuk RSI juga sama, nanti akan keluar datanya sendiri yang bagian sini RSI ini ya. Untuk mengekspor dalam format Excel bisa dilakukan dengan pojok kiri sini, nanti akan dikirim berupa Excel ya. Nanti setelah ini kita menghitung koreksi skala juga, static X-nya, RSX-nya itu dibagi melalui perhitungan yang ada di Excel. Untuk yang dari etap ini sekian, segini dulu dari saya. Bila ada salah kata, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.